mengawali grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 dengan manis. Kemenangan tipis 1-0 berhasil dimenangkan Garuda Muda atas tuan rumah Kuwait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang beriman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan kami The Bola Nusantara. Beberapa waktu kemarin kita selalu menyuguhkan tayangan dari Timnas Indonesia Senior yang menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia. Sekarang kita beralih tajuk kepada Timnas Indonesia Under 17, di mana mereka baru saja melakoni laga di ajang kualifikasi Piala Asia di Kuwait, dan mereka sukses melakoni laga awal dengan mengalahkan tuan rumah Kuwait. Bagaimana kisah dan tayangannya? Mari kita saksikan bersama. Timnas Indonesia U17 langsung unggul cepat saat laga baru berjalan 7 menit. Adalah berkat gol sundulan Matt Baker usai meneruskan tendangan pojok Sahabi Kholi. Hasil ini membuat Timnas Indonesia U17 memimpin sementara grup G dengan nilai 3 dan membukakan tampil ke putaran final Piala Asia U17 2025. Selanjutnya, Matt Baker dan kawan-kawan akan bertemu Kepulauan Mariana Utara Jumat 25 Oktober 2024. Rangkuman tentang plus minus permainan Timnas Indonesia U17 atas Kuwait dan akan menjadi bekal menghadapi Mariana Utara. Simak ulasannya berikut ini. Permainan penuh disiplin ditunjukkan pasukan Nova Arianto sejak menit awal dimulainya pertandingan. Lini belakang Timnas Indonesia U17 layak diacungi jempol dalam pertandingan ini, terutama penampilan penjaga gawang Dava Al-Ghasmi yang beberapa kali membentangkan peluang Kuwait di babak pertama. Sementara kinerja dari kuartet Putu Panji, Matt Baker, Daniel Alfredo, dan Fabio Azkairawan di lini pertahanan membuat pemain Kuwait kesulitan membongkar. Begitu juga ketika mendapat serangan balik, pertahanan Indonesia U17 cukup tenang dan mengantisipasi jalannya pertandingan. Kredit plus layak diberikan pada Matt Baker yang bermain sangat tenang, daya jelajah tinggi untuk membantu penyerangan, apalagi ketika mendapat set piece. Sejak awal babak pertama, Timnas Indonesia U17 tampil dengan agresif dan pressing ketat. Serangan balik cepat juga menjadi kelebihan anak asuh Nova Arianto. Gol cepat ini juga menjadi keuntungan tersendiri untuk skuad Garuda Muda. Gelandang Evandra tampil dengan mobilitas tinggi untuk membongkar lini tengah dan pertahanan Kuwait. Didukung Sahabi Kholi yang bergerak bebas sebagai playmaker. Kinerja ujung tombak Mirza Firjatullah disokong Fadli Alberto membuat lini belakang Kuwait keteteran, bahkan harus dihentikan dengan kasar dan berujung pelanggaran. Anak asuh Nova Arianto juga sangat disiplin. Ketika serangannya terhenti dan terkena counter dari Kuwait, pertahanan sigap langsung dilakukan, minimal dengan membuang bola jauh. Meski secara umum tampil baik, namun ada beberapa kelemahan dari penampilan Timnas
Indonesia U17 saat menghadapi Kuwait. Satu di antaranya adalah permainan yang terburu-buru dalam bertransisi. Permainan cepat yang diperagakan Zahabi Goli sempat terbuang percuma karena tergesa-gesa untuk bisa menemukan target di pertahanan lawan. Alhasil, bola terhenti di pemain lawan dan mendapat serangan balik. Atau ketika memiliki peluang di wilayah pertahanan lawan, justru gagal dimaksimalkan karena kurangnya kerjasama antar pemain. Salah satu buktinya adalah ketika peluang emas Matt Baker di menit-menit akhir, ia bisa memberi umpan ke rekannya daripada mengeksekusi sendiri dari sudut sempit dan hanya menghasilkan sepak pojok saja. Saudara, kalau lihat kita bersama tadi tayangan dan beritanya, ya maklumlah, anak-anak muda U17. Jadi mungkin emosi, gejolak jiwa, siapa saya, siapa yang bisa menggolkan, nah, itu yang menjadi acuan mereka untuk rasanya terburu-buru mengeksekusi bola tanpa ada kerjasama tim yang kurang sempurna mungkin. Jadi dalam hal ini mungkin Coach Nova Arianto punya PR untuk menyelesaikan pemahaman di dalam tim antar pemain terutama. Jadi dalam mengkondisikan bola mungkin kurang sempurna ya, tapi perspektif ya, penilaian itu mungkin saya dan Anda semua para pemirsa jadi punya momentum sendiri untuk menilai tentang permainan bola. Dan tidak berlama-lama karena memang ini sajian yang menarik, mari kita saksikan lagi tayangan berikutnya. Titik lemah lain yang perlu diperhatikan adalah komunikasi dan koordinasi di lini belakang. Beberapa kali kiper Dava Algasemi harus berjibaku menyelamatkan gawang dari teror pemain Kuwait karena beberapa miskomunikasi para pemain belakang. Mariana Utara juga di atas kertas bukanlah tandingan timnas Indonesia U17. Mereka adalah anak baru di sepak bola. Bahkan tim seniornya belum punya ranking FIFA sama sekali. Terbukti Mariana Utara yang diasuh Konomi Suzuki jadi bulan-bulanan Australia dengan kekalahan 9 gol tanpa balas. Nolan Ngewak, pemain dari Mariana Utara dan kawan-kawannya tidak mampu menandingi kualitas Australia. Diharapkan Fandi Ahmad dan kolega ikut berpesta gol ke gawang Mariana Utara. Meski akan adanya rotasi skuad dari Nova Arianto, sang pelatih sepertinya memilih bertarung keras demi mengalahkan Australia pada laga terakhir grup G. Determinasi tinggi dengan terus menggempur pertahanan Mariana Utara sesering mungkin akan membantu timnas Indonesia U17 mendapat raihan gol yang tidak kalah banyak dari Australia. Namun diprediksi tidak akan semudah itu, sebab Mariana Utara juga tidak ingin malu lagi dengan hujan gol di gawangnya.